Oke, baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu MPASI. Jangan lupa ibu-ibu ya, sesi yang tadi tentang apa ibu? Iya, tentang ASI eksklusif. Selanjutnya, ya kita minta kepada kelompok bubur untuk menceritakan apa obrolan yang tadi diceritakan dengan kawan-kawan. Silakan. Ya. Ya, bagus sekali jawabannya ibu-ibu ya. Nah, terima kasih atas jawabannya dari kelompok bubur yang telah menceritakan diskusinya mengenai MPASI. Ibu-ibu sekalian, kita akan menyaksikan film. Film ini akan membahas tentang MPASI atau makanan pendamping ASI. Selamat menyaksikan. Nah, itulah tadi ibu-ibu ya, film tentang MPASI atau makanan pendamping ASI, yang mana ibu-ibu telah kita saksikan bersama. Mulai kapan MPASI atau makanan pendamping ASI kita berikan, Bu? Ya? Iya, betul sekali ibu ya. Jadi makanan pendamping ASI kita berikan itu mulai sejak 6 bulan ke atas ya. Kalau sebelum 6 bulan jangan dikasih dulu makanan pendamping ASI. Kenapa, Bu? Ya, karena ususnya masih terlalu kecil ya. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam pembuatan MPASI, Bu ya, kandungan yang harus diperhatikan yaitu 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan nanti MPASI-nya dikasih bubur, cuman bubur saja, bubur nasi saja. Tidak dikasih daging atau dikasih tahu, tempe atau dikasih telur atau dikasih sayur misalnya ya. Jangan sampai hanya nasi saja, kasihan nanti gizinya kurang. Nah, jadi ibu-ibu sekalian ya, di dalam pembuatan makanan pendamping ASI itu harus lengkap gizinya ya, sama seperti yang kita makan. Ada karbohidratnya, nasinya misalnya ya, karbohidrat. Ada proteinnya misalnya, ada dagingnya atau daging ikan misalnya. Kemudian ada sayurnya, dikasih wortel, dihaluskan, diparut, Bu ya. Kemudian dicampurkan, dijadikan bubur, baru dikasihkan kepada anak kita. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk memperhatikan kebersihan makanan MPASI, nah kita harus perhatikan, Bu ya, agar anak kita tidak mencret, tidak sakit perut, Bu ya. Makanan-makanan harus kita bersihkan, ibu-ibu ya. Apalagi kalau kita membuat MPASI-nya, kita buat sendiri, itu harus dicuci bersih, biar tidak ada kumannya, tidak ada kotorannya, atau tidak ada insektisidanya, biar hilang ya. Kita cuci bersih. Kemudian ketika pembuatannya, kalau kita buat sendiri, itu harus tangan kita dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Nah, itu ibu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita perhatikan pada klip 2.2 mengenai makanan pendamping ASI, Bu ya. Yang pertama, ASI tetap diberikan ya. Kemudian MPASI ya, selain MPASI, makanan pendamping ASI juga harus tetap diberikan, Bu ya. Sampai berapa tahun, Ibu? Iya, bagus. Sampai 2 tahun ya.
Kemudian pada umur 6 sampai 9 bulan Bu ya, ini makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari, buah atau biskuit dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Itu Bu ya. Jadi dikasih makanan pendamping ASI itu makannya sudah dilumat Bu ya, yang sudah dihancurkan seperti bubur itu 2 sampai 3 kali dalam seharinya. Ya, kemudian makanan selingannya misalnya dikasih buah apel, dihancurkan di blender misalnya, diambil jusnya, kemudian dikasihkan pisang seperti itu juga, dan yang lainnya itu 2 sampai 3 sendok ya per sekali makan sampai setengah mangkuk ya dalam seharinya ya. Nah, ibu-ibu sekalian, boleh tidak dikasih biskuit, roti-roti yang lain ya? Sebaiknya kalau pakai biskuit yang lain yang bukan untuk bayi itu tidak boleh Bu ya. Ya, karena ditakutkan nanti ada zat pewarnanya, ada ada pengawetnya dan lain sebagainya yang kurang baik untuk kesehatan si bayi. Sebaiknya berikan biskuit memang yang khusus untuk makanan bayi ya, itu Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu ya, coba perhatikan pada filter ini. Umur 9 sampai 12 tahun, makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari, berikan setengah hingga 3/4 mangkuk. Nah, itu Ibu ya. Kalau tadi ibu-ibu ya, makanannya yang pertama tadi makanannya yang sangat halus sekali. Ya, kalau yang sekarang ini makan yang sudah dilumat Bu ya. Bisa nasi yang dilembekkan, dihaluskan ya, dikasih air dihaluskan. Nah, kemudian dicincang ya, atau yang dicincang, atau misalnya daging dicincang-cincang, ikan dihaluskan ya, dilembek-lembek. Nah, itu diberikan 3 sampai 4 kali. Kalau yang pertama tadi umur 6 sampai 9 bulan hanya 2 sampai 3 kali. Kemudian Ibu ya, dikasih selingan, makanan selingan. Nah, itu 1 sampai 2 kali. Nah, kalau yang pertama selingannya itu masih halus Bu ya, masih seperti buah atau biskuit yang masih dihancurkan. Nah, sekarang dikasih makanan yang sudah bisa dipegang, misalnya biskuit. Nah, kasihkan, dasar dilumat lagi, dasar dihancurkan, biar dia menggigit sendiri ya, memegang sendiri. Nah, 1 sampai 2 kali sehari ini Bu ya, dikasihkan 3/4 mangkuk. Kalau tadi masih setengah mangkuk per seharinya, ini sudah 3/4 mangkuk. Jadi sudah mulai banyak kalau sekarang. Nah, sekarang ibu-ibu untuk bayi umur 12 bulan ke atas atau 1 tahun ke atas, itu agak beda lagi Bu ya. Diberikan makanan keluarga. Nah, nasinya itu nasi biasa yang seperti kita makan, dikasih lauk pauk, dikasih buah-buahan dan lain sebagainya ya, yang bisa dipegang sendiri, yang bisa dimakan sendiri. Nah, itulah ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada langkah ini mengenai makanan pendamping ASI ibu-ibu ya. Yang perlu saya sampaikan kembali bahwa makanan pendamping ASI harus kita perhatikan asupan gizinya
Yang pertama tadi mengenai karbohidratnya harus ada, kemudian proteinnya harus ada, lemaknya harus ada. Nah itu saja Bu ya. Kemudian kebersihannya juga harus dijaga agar bayi kita sehat, tidak sakit ya. Oke, demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Oh iya, bagus sekali Ibu Muhammad. Ya, bagaimana pada bayi apa tadi Bu? Ya, orang tuanya tidak ada ASI-nya karena dioperasi. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang pertama ya, kasihkan susu formula Bu ya. Ya, kalau ASI-nya memang tidak ada, ya apa boleh buat? Ya, kasihkan susu formula. Dan tetap dikasihkan makanan pendamping ASI selain susu formula itu di atas 6 bulan ya. Ya, terima kasih, bagus sekali atas pertanyaannya. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.